Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Nur Irwansyah MPD selaku dosen pada mata kuliah menyimak. Perkenalkan, saya Marita Arfa Zahra dari kelompok 5 yang beranggotakan Ria Wulan dan Taufikur Rahman. Kelompok kami akan membahas materi meningkatkan daya simak. Aneka keterampilan audio pemertinggi kemampuan menyimak. Di antara pengalaman serta kegiatan yang akan turut mempertinggi daya simak, yaitu yang pertama menyimak pada guru, yang kedua menyimak pada para siswa lainnya, yang ketiga turut serta mengambil bagian atau peranan dalam suatu dramatisasi atau dialog tertentu, yang keempat menyimak pada para pembicara yang diundang dari luar atau pada personalia sekolah lain, yang kelima menyimak pada rekaman-rekaman, bahkan ucapan, struktur, atau kosakata. Yang keenam menyimak pada rekaman-rekaman fonograf pelajaran yang sama berulang-ulang. Yang terakhir yaitu turut berpartisipasi dalam suatu kegiatan spontan. Berikutnya yaitu ada aneka kegiatan peningkat daya simak. Di antaranya ada menyimak konservatif, yaitu menyimak untuk menelaah yang menitik beratkan pada susunan wacana tersebut secara global untuk memahami secara keseluruhan. Berikutnya ada menyimak apresiatif, yaitu kegiatan mendengarkan informasi dan kemampuan memberikan tanggapan terhadap suatu informasi. Berikutnya ada menyimak eksploratif, menyimak yang dilakukan secara penuh perhatian guna mendapatkan informasi yang baru. Yang terakhir ada menyimak konsentratif, yaitu menyimak yang dilakukan secara penuh perhatian guna memperoleh pemahaman yang baik terhadap informasi yang disimak. Sikap guru turut mempertinggi daya simak siswa. Yang pertama, sediakanlah waktu untuk menyimak. Yang kedua, berilah perhatian pada siswa. Yang ketiga, berikanlah reaksi lisan yang wajar. Yang keempat, jangan mengorek-ngorek fakta tambahan. Yang kelima, jangan menilai apa yang telah dikatakan. Dan yang terakhir, jangan menghilangkan kepercayaan akan kemampuan si pembicara untuk memecahkan serta menyelesaikan masalah-masalahnya sendiri. Tuntutan bagi guru ada 7. Yang pertama, ada persiapan dan rencana. Apa sih persiapan dan rencana? Kita sebagai seorang guru harus mempunyai persiapan yang baik terhadap bahan yang akan disajikan dan metode penyajian. Untuk itu, sangat penting bagi pengajaran yang efektif. Yang kedua, pengenalan dan penghargaan terhadap perbedaan individual. Karena itu, harus diakui bahwa pengenalan dan penghargaan terhadap perbedaan tiap siswa hampir merupakan insting para guru yang baik. Yang ketiga, ada motivasi. Biasanya beberapa orang guru lebih bersemangat dalam memotivasi dan menjadi sumber inspirasi bagi anak didik mereka. Yang keempat, ada penguasaan bahan pengajaran. Seorang guru harus menguasai bahan dan bahasa serta kemampuan mereka menanamkan pengertian materi pelajaran kepada para siswa. Yang kelima, ada teknik mengajar. Biasanya teknik mengajar yang digunakan oleh seorang guru itu menggunakan metode mengajar yang beraneka ragam dan mempergunakan alat peraga seperti gambar, film, dan lain-lainnya. Yang keenam, ada pengawasan kelas. Pada pengawasan kelas, biasanya para guru mempergunakan siasat yang berbeda dalam mengawasi anak didiknya di dalam kelas masing-masing. Yang ketujuh, ada suasana kelas. Seorang guru juga harus bisa menciptakan suasana kelas yang nyaman dan tertib agar para peserta didik tetap bisa mengikuti pelajaran dengan nyaman dan tertib. Supaya menjadi penyimak yang efektif. Yang pertama, berupayalah mengembangkan kemauan dan keikhlasan untuk menyimak lebih lama dan lebih sering. Yang kedua, berupayalah menyimak dengan penuh rasa hormat kepada pembicara dan melakukan umpan balik agar kita mendapatkan masukan dari pembicaranya. Yang ketiga, berupayalah menyimak seseorang tanpa evaluasi dan keputusan yang terlalu dini. Yang keempat, berupayalah menyimak secara analitis dengan perilaku tanpa membela diri terhadap pembicara. Jauhkanlah prasangka dan perkecillah stereotip-stereotip yang ada. Yang kelima, berupayalah menjadi tanda atau isyarat nonverbal dari pembicara. Cara mengatasi kendala dalam menyimak. Yang pertama, jauhkan sifat egosentrasi karena dapat mengurangi perhatian si pembicara. Yang kedua, jangan enggan untuk ikut berpartisipasi dan terlibat
oleh orang lain dalam kegiatan berdiskusi. Yang ketiga, jangan takut dan khawatir bahwa komunikasi lisan dapat mengubah pendapat ataupun pikiran kita. Yang keempat, jangan malu-malu untuk bertanya akan suatu hal yang belum kita pahami. Nah, yang kelima, jangan terlalu lekas merasa puas dengan penampilan luar si pembicaranya. Adapun aneka faedah peningkatan menyimak. Yang pertama, kembangkanlah dan tingkatkanlah keinginan kita untuk menyimak. Yang kedua, bangunlah kebiasaan-kebiasaan diri kita untuk menjadi penyimak yang baik. Jadi karena menyimak itu sebagai kebutuhan akan kehidupan budaya kita. Yang ketiga, berikanlah perhatian yang wajar terhadap si pembicara agar kita dapat memetik hikmah di dalamnya. Yang keempat, jangan dulu untuk memberikan penilaian ataupun evaluasi terhadap si pembicaranya sebelum pembicara menyelesaikan membaca materi yang telah disampaikan. Yang kelima, simaklah gagasan serta konsep pembicara. Kita perlu mengetahui isi dan bobot pembicaranya. Jadi kesimpulannya teman-teman, menyimak bukan hanya sekedar membaca atau memahaminya saja, tetapi kita harus berusaha untuk menjadi penyimak yang lebih efektif. Menjadi penyimak yang lebih efektif yaitu kita harus meningkatkan keterampilan menyimak dan meningkatkan daya simak. Dalam menyimak, peran guru sangatlah penting karena dapat meningkatkan keinginan menyimak peserta didik, sehingga masalah yang terkendala dapat teratasi dengan baik. Di samping itu, pendidik juga harus berupaya untuk meningkatkan daya simak. Dengan cara apa? Dengan cara mengembangkan keinginan untuk ikut berpartisipasi dan ikut terlibat dalam suatu diskusi. Nah, dengan cara inilah kita bisa menjadi penyimak yang lebih efektif.